Halo penonton semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas 10 rekomendasi kuliner yang terkenal dan rasanya sudah diakui enak di kawasan Tangerang dan sekitarnya. Tangerang bukan hanya kota yang sibuk, tetapi juga menyimpan banyak sekali harta karun kuliner, mulai dari makanan legendaris yang sudah berjualan puluhan tahun, hingga tempat makan tersembunyi yang menyajikan porsi besar dengan harga yang sangat sepadan. Siapkan catatan dan langsung saja kita mulai pembahasannya. 1. Rumah Makan Datuk. Rekomendasi pertama kita adalah Rumah Makan Datuk. Tempat makan ini berlokasi di Jalan Swadharma Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, yang posisinya sangat berdekatan dengan batas wilayah Tangerang. Rumah makan ini menyajikan masakan khas Nusantara dan hidangan khas Padang. Salah satu menu yang sangat unik dan selalu menarik perhatian pengunjung adalah menu telur dadarnya. Mengapa unik? Karena setelah digoreng, telur dadar ini dibakar lagi di atas bara api, sehingga menghasilkan aroma asap yang khas. Selain itu, mereka juga menyajikan hidangan iga bakar yang proses pembakarannya menggunakan bumbu gulai, bukan menggunakan bumbu kecap manis pada umumnya. Ada pula menu dendeng batokok yang disajikan dengan ulekan cabai hijau yang melimpah. Jika Anda menyukai hidangan berbumbu rempah kuat dengan aroma panggangan, tempat ini layak untuk dikunjungi. Selanjutnya, di nomor 2, ada Mie Yamin Bandung Ibu Kenny. Tempat makan ini bisa dibilang cukup tersembunyi karena letaknya berada di dalam kawasan Kompleks Angkasa Pura II, Kota Tangerang. Ibu Kenny, sang pemilik yang berasal dari Sumedang, sudah menjalankan usaha ini selama kurang lebih 11 tahun. Keistimewaan utama dari Mie Yamin di sini adalah mie-nya diproduksi tanpa menggunakan bahan pengawet. Selain itu, bumbunya juga tidak menggunakan penyedap rasa buatan atau MSG, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi. Walaupun tersembunyi dan tanpa pengawet, dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan sekitar 500 porsi. Untuk menu komplit seharga sekitar Rp26.000, Anda akan mendapatkan mie bertekstur lurus dan padat, potongan daging ayam putih tanpa tulang, bakso, serta ceker ayam yang lembut. Cita rasanya didominasi oleh perpaduan manis dan gurih dengan aroma minyak wijen dan minyak bawang yang sangat harum. 3. Fieka Barbar. Rekomendasi ketiga adalah sebuah kedai bernama Fieka Barbar. Tempat ini berlokasi di daerah Ciater Serpong dan mengusung konsep tempat makan santai di halaman rumah yang dikelilingi pepohonan yang asri. Menu utama yang menjadi primadona di kedai ini adalah iga bakar berukuran raksasa. Ada satu porsi iga seberat 1,3 kg yang harganya ditawarkan sekitar Rp130.000. Proses memasaknya memakan waktu sekitar 3 jam, di mana daging iga tersebut dipresto terlebih dahulu selama 2,5 jam agar dagingnya sangat empuk dan mudah terlepas dari tulangnya. Menu andalan yang diberi nama iga orang ketiga ini disajikan dengan siraman sambal tomat dan bawang yang pedas segar. Selain iga bakar raksasa, mereka juga menyediakan hidangan sop iga dengan kuah kaldu yang pekat dan steak ayam lengkap dengan kentang goreng. Di urutan keempat, kita beralih ke kawasan Green Lake City untuk membahas 8 Spices nasi bakar dan ayam penyet. Tempat makan ini menyajikan hidangan rumahan yang sangat nyaman di lidah atau sering disebut comfort food. Menu yang paling sering dipesan oleh pengunjung pertama kali adalah nasi bakar komplit yang berisi nasi bakar, daging ayam, dan tempe. Nasinya memiliki aroma daun kemangi yang harum serta tambahan ikan teri yang memberikan rasa gurih alami. Selain itu, ada inovasi menu yang sangat menarik bernama ayam gulung. Menu ini menggunakan daging ayam pejantan bumbu kuning yang digulung dengan telur dadar lalu digoreng hingga renyah. Hidangan ini semakin sempurna saat disantap dengan sayur asem yang menyegarkan dan sambal terasi khas mereka yang pedasnya pas. 5. Warung Nasi Liwet Mbak Menik yang berlokasi di kawasan BSD. Pemiliknya merantau dari kota Solo ke Tangerang pada tahun 2015 dan membuka usaha kuliner khas daerah asalnya. Dari yang awalnya hanya memasak 4 liter beras sehari, kini warung ini sangat ramai, hingga bisa menghabiskan sekitar 20 liter beras setiap harinya. Nasi liwet di sini disajikan dengan cara tradisional, namun sedikit disesuaikan dengan selera masyarakat lokal dengan menambahkan sayur krecek yang manis gurih. Satu porsi nasi liwet dilengkapi dengan suiran ayam rebus bumbu,
telur rebus, tahu bacem, sayur labu siam yang renyah, dan tentu saja siraman santan kental atau areh yang sangat gurih. Mereka juga menyajikan hidangan garang asem ayam yang segar dengan potongan tomat dan cabai hijau utuh. Bab 6. Soto Betawi Bang Kempot. Bagi Anda penggemar hidangan soto berkuah kental, rekomendasi ke-6 ini pasti akan menarik perhatian. Soto Betawi Bang Kempot yang berlokasi di daerah Ciledug ini sudah berjualan sejak tahun 2002. Tempat ini sangat terkenal di kalangan penduduk setempat dan tak jarang pembeli rela antre untuk membawanya pulang. Soto Betawi di warung ini menggunakan kuah santan murni yang dimasak bersama kaldu tulang sehingga rasanya sangat gurih dan kaya rempah. Pilihan isian dagingnya sangat lengkap, mulai dari daging sapi murni hingga berbagai jenis jeroan seperti paru, babat, dan iso. Salah satu isian yang paling disukai pelanggan adalah paru gorengnya yang bertekstur renyah di luar namun lembut di dalam. Tidak hanya daging sapi, mereka juga menyediakan pilihan daging dan kepala ayam sebagai variasi isian sotonya. 7. Tongseng Pak Naryo Solo. Di urutan ke-7, kita memiliki Tongseng Pak Naryo Solo. Usaha kuliner ini sudah berdiri sejak tahun 2002 dengan pusatnya berada di Alam Sutra dan kini telah berkembang memiliki sekitar 18 cabang di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Keunggulan dari Tongseng Pak Naryo adalah penggunaan kuah gula yang terbuat sepenuhnya dari racikan bumbu rempah asli tanpa menggunakan kaldu instan. Mereka menawarkan pilihan tongseng sapi, ayam, maupun kambing. Hidangan tongsengnya dimasak langsung di atas wajan dengan api besar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang manis, harum rempah dengan sentuhan rasa hangat dari lada putih. Irisan kol segar dan cabai rawit yang dimasukkan pada proses akhir memberikan teksturnya dan sensasi pedas saat dikunyah. 8. Bakmi RK Spesial Ayam Kampung. Rekomendasi ke-8 adalah Bakmi RK yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Karawaci, Kota Tangerang. Kedai mie ayam ini merupakan usaha turun-temurun yang sudah berjualan sejak tahun 1989. Nama RK sendiri merupakan singkatan dari rumah kawin, karena lokasi tempat makan ini pada zaman dahulu merupakan bekas gedung acara pernikahan. Yang membuat bakmi RK istimewa adalah mereka menjamin bahwa hidangan mereka 100% halal. Mereka menggunakan ayam kampung asli yang diproses dengan cara direbus berbumbu, lalu ditumis dan dicincang sebagai taburan di atas mie. Minyak yang digunakan dibuat sendiri dari kulit ayam, sehingga aroma kaldunya sangat alami, wangi, dan kuat. Pembeli bisa memilih antara mie bertekstur halus atau mie lebar yang disajikan bersama jamur merang dan pangsit rebus. 9. Ketupat sayur sedulur Pasar Lama Tangerang. Di nomor 9, kita menuju ke pusat kuliner legendaris yaitu Pasar Lama Tangerang. Di sana terdapat ketupat sayur sedulur milik Bapak Sarbini yang sudah berjualan sejak tahun 1988. Warung ini buka pada pagi dan sore hari dan mampu menjual hingga 1.000 porsi pada akhir pekan. Ini adalah hidangan ketupat sayur khas Benteng atau khas Tangerang asli. Berbeda dengan ketupat sayur Betawi atau Padang, ketupat di sini menggunakan tambahan suun, potongan tempe, dan tahu. Kuah santannya berwarna merah pekat karena minyak cabai. Rasanya sangat gurih, medok, dan pedas. Seporsi ketupat sayur lengkap dengan 2 buah tahu dan 2 butir telur rebus dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp20.000 saja. 10. Soto Tangkar Bang Ebo. Rekomendasi terakhir kita adalah Soto Tangkar Bang Ebo. Tempat ini berlokasi di Jalan Kelapa Lilin Raya, Gading Serpong, Tangerang. Bang Ebo, sang pemilik, sudah merintis usaha ini selama 15 tahun, bermula dari menjadi karyawan warung soto hingga akhirnya sukses membuka usaha sendiri. Tempat ini sangat populer dan sering dipadati pembeli, terutama mahasiswa dari kampus di sekitarnya. Menu andalan yang disajikan antara lain adalah soto tangkar dan sate kuah. Kuah sotonya terbuat dari paduan santan dan rempah pilihan yang harum menggoda. Awalnya, soto tangkar ini hanya berisi urat, kikil, dan tulang muda. Namun, seiring waktu, pilihan isiannya ditambah menjadi lebih beragam, seperti daging sapi, babat, paru, dan usus. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan 20 hingga 30 kg daging dan jeroan sapi, membuktikan betapa digemarinya soto tangkar ini oleh masyarakat. Nah, itu dia 10 rekomendasi kuliner di wilayah Tangerang yang sangat patut untuk Anda coba.
Sangat beragam dan menggugah selera, bukan? Mulai dari mie min tanpa bahan pengawet, iga bakar berukuran raksasa yang sangat empuk, hingga soto tangkar yang gurih dan kaya akan bumbu rempah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, membagikan video ini kepada orang terdekat Anda, dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan informasi kuliner menarik lainnya. Sampai jumpa di video pembahasan kuliner berikutnya, dan selamat merencanakan petualangan kuliner Anda.